Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifai, NIM 2270231011 kelas A1. Di sini saya ingin melakukan prediksi hasil panen selada berdasarkan beberapa fitur yaitu suhu, curah hujan, pH tanah, kelembapan tanah, jumlah pemupukan, luas tanah, dan metode irigasi. Di sini saya ingin membandingkan tiga algoritma yaitu algoritma linear regression, random forest, dan XGBoost. Disclaimer, di sini saya menggunakan random generator untuk membuat datasetnya karena saya cari di Kaggle itu agak susah ditemukan. Jadi saya memilih untuk menggunakan atau membuat sendiri datasetnya. Di sini saya membuat 1000 baris datasetnya. Kemudian eh, business understanding. Masalah utama yang ingin diselesaikan dari data ini adalah bagaimana kita memprediksi seberapa banyak hasil panen selada yang bisa didapatkan berdasarkan beberapa faktor seperti suhu, curah hujan, pH tanah, kelembapan tanah, jenis pupuk yang digunakan, metode irigasi, dan luas lahan. Dalam kegiatan bertani, hasil panen seringkali sulit ditebak karena banyak hal yang mempengaruhi, terutama faktor cuaca dan tanahnya. Nah, dengan adanya model prediksi ini, eh, semoga bisa membantu para petani untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil yang mungkin akan didapatkan. Nah, targetnya adalah jumlah hasil panen selada. Kemudian, tahap selanjutnya adalah data understanding. Sebelum kita melakukan data preparation, kita harus mengerti dulu bagaimana data yang kita miliki. Nah, berdasarkan data generator yang telah saya buat, pada fitur suhu, di sini saya menggunakan data tipenya itu flood. Kemudian juga curah hujan sama, pH tanah, kelembapan tanah, jumlah pemupukan juga sama. Untuk luas tanah, di sini saya menggunakan integer. Lalu metode irigasi, saya menggunakan jenis datanya kategorikal. Kemudian hasil panen dan hasil totalnya itu sama, menggunakan flood. Nah, setelah itu saya melakukan pengecekan apakah ada kolom yang kosong pada semua fitur. Di sini menampilkan hasilnya 0 semua, berarti tidak ada kolom yang kosong. Kemudian statistik deskriptif pada fitur suhu, curah hujan, pH tanah, kelembapan, dan lain-lainnya memiliki jumlah yang sama yaitu 1000 baris. Lalu ini untuk rata-ratanya suhu rata-ratanya yaitu 20, curah hujan rata-ratanya 153 mm, pH tanahnya rata-rata ada di 6,47. Lalu kelembapan tanahnya ada di 47%, jumlah pemupukan rata-ratanya ada di 397 kg per hektar. Lalu luas tanahnya rata-rata 60 meter. Oh, ini salah, bukan meter persegi tapi eh, 600 meter persegi. Hasil panennya rata-rata yaitu ada di 3000 kilo atau 3 ton mungkin. Dengan total 3000 kilo per hektar. Lalu untuk hasil totalnya per kilonya itu 20. Selanjutnya visualisasi histogram fitur numerik. Nah, ya, ini adalah histogram untuk pembagian datanya ya. Hmm, ya sesuai dengan yang tadi di sini, manner rata-rata ada di 20, makanya grafiknya menjorok berbentuk seperti ini. Lalu untuk korelasi fitur numeriknya, di sini ini sudah pasti satu karena diagonal. Lalu kelembapan tanah berbanding, benar nih, korelasinya berhubungan karena curah hujan mempengaruhi kelembapan tanah dengan nilai 0,88. Lalu curah hujan juga mempengaruhi sebanyak 0,44 dengan hasil panen, kelembapan tanah juga, jumlah pemupukan juga. Tahapan selanjutnya yaitu data preparation. Di sini saya melakukan beberapa tahap. Ada
5 tahap. Yang pertama itu kita melakukan menghapus baris yang missing, yang nilainya itu ada yang nggak ada, kosong, nol, atau nol. Nggak, nol, nol masih terhitung sih, nol. Itu dihapus, kemudian aku menentukan eh, me- fitur kategori dan numerik. Kan tadi ada yang kategori yaitu metode irigasi. Ada 3 kategori. Yang pertama itu ada metode irigasi tetes, sprinkle, dan genangan. Nah, di sini pemisahan fitur antara fitur dengan target. Fiturnya itu yang ini. Lalu targetnya itu adalah hasil panen. Lalu tahapan selanjutnya karena ada yang jenis datanya kategori, maka kita harus melakukan one hot encoder. Karena kita nggak bisa melakukan modeling kalau datanya itu berupa string. Jadi harus harus angka numerik. Nanti ini mungkin akan diubah menjadi 0, 1, dan 2. Selanjutnya pemisahan datasetnya dibagi antara train dan test yaitu 80 banding 20, 80 untuk melakukan training modelnya, 20 untuk melakukan testingnya. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu modeling. Nah, dalam proyek ini saya melatih 3 model regresi yang umum digunakan dalam machine learning yaitu linear regression, random forest regressor, dan XGBoost regressor. Nah, akan tetapi di sini saya menggunakan melakukan hyperparameter tuning untuk meningkatkan model performa model pada random forest dan XGBoost dengan menggunakan metode grid search CV dengan teknik cross validation sebanyak 30 plot. Nah, setelah modeling selesai, kita melakukan evaluasi model. Nah, ini adalah hasil dari training modelnya. Nah, pada model linear regression menunjukkan performa yang kurang memuaskan dengan R square sebanyak 0,42 yang berarti 42% variasi hasil panen yang dapat dijelaskan oleh model ini. MI dan RMSS yang relatif tinggi menunjukkan bahwa prediksi model ini cenderung jauh dari nilai aktual. Berarti dalam artian ini model ini itu tidak akurat, kurang begitu akurat. Selanjutnya, model yang kedua itu random forest menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi prediksi dengan R square sebesar 0,86 atau 86%. Ini berarti model dapat menjelaskan 86 variasi hasil panen. MI dan MSI yang lebih rendah dibanding linear regression menunjukkan bahwa prediksi model ini lebih mendekati nilai aktual. Dan model yang terakhir yaitu model SGBoost memberikan hasil terbaik dengan R square sebesar 0,96 yang artinya 96% variasi hasil panen dapat dijelaskan oleh model ini. Dan juga nilai MI dan RSI yang sangat rendah menunjukkan bahwa prediksi model ini sangat akurat dan mendekati nilai aktual. Tahapan selanjutnya yang bersifat opsional yaitu deployment atau simulasi. Di sini saya mengambil 5 baris terakhir dari data uji, yaitu dengan hasil prediksi linear regression 3,3453. Jika melakukan prediksi dengan random forest hasilnya 3548 dan prediksi XGBoost 3600. Selanjutnya kita melihat apa ya namanya fitur important. Fitur yang sangat berpengaruh dengan hasil pertanian atau hasil ya benar hasil panen selada. Yang tertinggi adalah di fitur 4. Fitur 4 itu kalau nggak salah apa ya 0, 1, 2, 3, 4 ada di jumlah pemupukan. Pemupukan lalu yang kedua itu ada suhu ya. Enggak ding curah hujan. Curah hujan karena berbanding dengan kelembapan tanah.
Ini hasil SHP untuk random forest, lalu yang ini untuk SHP hasil XGBoost. Dilihat susunannya itu sama ya fiturnya, cuman hanya berbeda angkanya saja. Nah, begitulah hasil dari perbandingan algoritma linear regression, random forest, dan XGBoost dalam melakukan prediksi hasil panen selada. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.